I meet with you in a classroom. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita memulainya dengan doa pembuka. Apakah ada yang bersedia memimpin doa? Ana sister. I am sister. Oke, silakan. Okay, my friend, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Morning, sister. Okay, before we learn about the material, let's introduce ourselves first. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita diajak untuk perkenalkan diri. Nama, umur, asal dari mana, dan juga hobinya apa. Oke ya, jadi suster memberi kesempatan kepada kita untuk memperkenalkan diri satu-satu. Sister. Oke, iya. Boleh kalau kita perkenalkan diri pakai bahasa Indonesia? Oke, terima kasih. Boleh. Kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia, juga boleh menggunakan bahasa Inggris. Thank you. Time is yours. Silakan. Saya. Nama saya Yenvita Biju, dipanggil Vivi. Saya berasal dari Bejawat, Turkisa. Umur saya sekarang 14 tahun dan hobi saya itu membaca buku, khususnya novel. Okay, my name is Lianis Satina Mulia. I am from Ende. I am 13 years old and my hobby is singing. Okay, thank you. Nama saya Valencia Alexa Smith. Saya dari Adonara. Umur saya 12 tahun. Wah, sudah. Hobi saya baca buku. Terima Wow. kasih. Terima kasih, Alexa. Nama saya Suster. Terima kasih. Wow. My full name is Naspiska Derilsha Bujon. You can call me Derilsha. I come from Borong. I am 12 years old. Wow. My hobby is the karate. Nama saya Priscilla Robaka. Umur 12 tahun. Asal Sumba. Hobi nyanyi. Terima kasih. My name is Ardiana Zaina. Wow. I am 14 years old. Saya berasal dari Cibang, Manggarai. My hobby is dance. Terima kasih. Thank you, Stan. My name is Osvaldo Lisa. I am from Kepa. I am 14 years old. My hobby is menari. Oh, Sister, perkenalkan nama saya Erwina bin Sanaju, asal Manggarai, khususnya bagian Kudus. wow. Hobi bola voli. Wow. Umur saya 15 tahun. Baik, terima kasih Suster. Nama saya Suster Christina Nevilia Antus. Umur saya 12 tahun. Saya asal dari Lembata. Hobi saya musik. Terima kasih Suster. My name is Serviana Rex Queen. Wow.
I am 12 years old. I come from Bolu. And my hobby is singing. Thank you, sister. My name is Jeffriani Johanna. Sister, bisa panggil saya Ana. I come from Chancar, sister. I'm 12 years old. My hobby is shopping. Anak sekali. Nama saya Kristiani Indrianitia. Asal Jawa. Hobi menyanyi. Umur 12 tahun. Okay, thank you, sister. My name is Melni. I'm from Java. My hobby is listening to the music. I'm 14 years old. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih ada lagi ada absen hari ini? Tidak ada. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Febronia Clara Dedanu. You can call me Sister Feby. Saya berasal dari Sumba Baradaya dan sekarang saya kuliah di Unika Sabda Paulus Ruteng, English student. Oke, I think that's all untuk perkenalan kita ya. Tidak ada pertanyaan ya? Ada. Oke, silakan. My hobby is hobi apa, Sister? Oke, hobi saya traveling, shopping, sama Wow. juga nonton drama Korea. Suka drama Korea. Ada lagi? Sudah, Sister. Umur saya 26 tahun. Dari mana, Sister? Saya dari Sumba Baradaya, Sumba Baradaya bagaimana? bagian Tambolaka. Oh, oke. Sudah pernah ke sana? Oke ya. Oke. Salam ya. Kembar. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira sekian. Ada lagi pertanyaan? Status. Saya suster. Ini sudah. Oke, baik. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Deskripsi teks. Apakah kalian sangat familiar dengan deskripsi teks? Kira-kira itu apa? Apa yang kalian tahu tentang deskripsi teks? SD, suster. Mengamati, Cerita-cerita dia punya bentuk teks. Melihat, Benda. sister. melihat. Ada lagi? Menulis juga, suster. Menulis. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu deskriptif teks. Oke. Deskriptif. Baik adik-adik, ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah descriptive Text. Okay, descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular or details. Jadi descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Itu yang dimaksudkan dengan descriptive text. Nah, for example, contoh dari descriptive text ini salah satunya, misalnya nih kita mau deskripsi tentang Candi Borobudur, kita mau deskripsi tentang Wairebo atau Golomori atau tentang apa saja, maka kita harus mendeskripsikannya secara detail. Itu tadi salah satu contoh deskripsi. Nah, kemudian di dalam descriptive text pasti dan tentunya ada tujuannya. Jadi tujuan dari kita mempelajari descriptive text adalah untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Jadi ketika kita mau mendeskripsikan tentang orang, tentang tempat atau tentang apa saja, kita deskripsikan itu secara detail sehingga ketika pembaca membacanya,
Mereka tidak lagi bertanya-tanya, dia ini buat apa, dia tulis apa tidak. Tapi karena kita sudah mendeskripsikannya secara detail, maka orang akan mengerti apa yang kita deskripsikan. Oke, paham ya? Paham, Chef. Itu tujuan dari deskripsi teks ini. Nah, kemudian objek-objek yang dapat kita tulis itu yang pertama bisa people around us, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian things around us, hal-hal yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian tourism place, city or country. Itu juga kita bisa menjadikan objek dalam descriptive text. Kemudian biography of famous. Misalnya kamu sangat menyukai Presiden Joko Widodo misalnya. Kamu mulai mendeskripsikan beliau yang sudah kalian pilih sebagai objek. Oke. Nah, kemudian dalam deskripsi teks ada generic structure of descriptive text yang digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah identification. Yang pertama adalah identification. Oke. Yang dimaksudkan dengan identification adalah it is a part of paragraph which introduce or identifies the character. Jadi identification ini berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan kita deskripsikan. Jadi kita mengidentifikasi objek yang sudah kita pilih. Itu yang dimaksudkan dengan structure of generic yang pertama yang akan digunakan dalam descriptive text. Kemudian yang kedua ada description. Ada apa? Description. Oke, description. Nah, apa yang dimaksudkan dengan description? Description, it is a part of paragraph which describes the character. Jadi description berisi tentang penjelasan. Jadi berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifat. Jadi kalau identifikasi tadi itu kita mengidentifikasi dulu. Sedangkan di description kita sudah menjelaskan. Kita sudah menjelaskan atau kita sudah menggambarkan tentang objek yang sudah kita pilih tadi. Kira-kira ini dua generic structure yang digunakan dalam penulisan deskriptif Text. Nah, untuk menulis atau membuat deskriptif text ada 5 tahap yang dapat digunakan. Yang pertama, kita menentukan objek. Jadi yang pertama apa? Tentukan objek. Nah, setelah kita menentukan objek atau memilih objek yang kita suka atau yang mau kita deskripsikan, kita amati ciri-ciri atau bagian dari sifat objek. Jadi setelah kita tentukan objek, kita amati dulu, ya. Kita amati dulu objeknya yang ada di depan kita, atau kita lihatnya dari jarak jauh, atau kita melihatnya di televisi, kita amati dulu, oke? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita sudah temukan objek, kemudian kita amati ciri-cirinya, kita mulai menulis. Kita mulai menuliskan ciri-ciri, bagian, dan sifat objek tersebut secara detail. Kita sudah amati nih, kita sudah amati objeknya, kemudian kita mulai menulis. Itu tahap yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita menggunakan simple present tense. Jadi seluruh tulisan kita itu menggunakan simple present tense. Kemudian yang terakhir, mulai dengan paragraf baru untuk setiap bagian. Jadi, ketika kita membuat descriptive text, berarti tidak hanya satu paragraf kan? Jadi tidak hanya satu paragraf, pasti ada 2, 3, 4 paragraf. Oke? Jadi setiap paragraf satu itu tidak harus panjang sekali. Jadi paragraf 1 setengah les baik, kita harus memulainya paragraf yang baru. Oke? Sehingga orang dapat mengerti apa yang kita deskripsikan, apa yang sedang kita tulis. Jadi oke teman-teman, itu adalah kelima tips atau langkah yang dapat kita gunakan dalam membuat deskripsi teks. Oke, good job. Oke, selanjutnya saya minta kalian open your book page 10, di mana
di situ ada contoh tentang descriptive text ya. Di halaman 10. Halaman 10. Oke. Ada tentang descriptive text ya. Sudah? Mari kita baca bersama-sama, kita mengerti, kita paham, dan kemudian kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada di situ. Oke, kita baca bersama-sama. Sita is my best friend. She is a junior high school student. She is in the 7th grade now, and she is a smart student. Her school is on Crocodile Street. The school has 15 classrooms and 1 library. It also has a wide schoolyard. Sita and her friends like to play in the schoolyard. It is fun to play there. She likes English lesson very much. She thinks English is fun and challenging. Oke, kita ulang lagi. Yes, Oke, dibaca pelan-pelan ya. yes, sir. Mulai. Sita is my best friend. She is a junior high school student. She is in the 7th grade now, and she is a smart student. Her school is on Crocodile Street. The school has 15 classrooms and 1 library. It also has a wide schoolyard. Sinta and her friends like to play in the schoolyard. It is fun to play there. She likes English lesson very much. She thinks English is fun and challenging. Oke, thank you. Sekarang kita sudah menjadi, ini adalah salah satu contoh dari descriptive. Yes. Jadi di situ Sinta itu menyebutkan bahwa Sinta itu adalah temannya. Ada orang-orang lain yang menulis descriptive text ini tentang Sinta yang adalah sahabatnya. Kemudian dia sekolah di mana dan lain sebagainya. Itu sangat Detail. Oke, baik adik-adik yang terkasih. Kita sudah bahas ini ulang-ulang, jadi saya pikir kalian sudah mengerti dan kita akan menemukan beberapa jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah What does Sinta do? Oke, pertanyaan yang kedua. Where is her school? Where is Her school. her school? Oke, pertanyaan yang ketiga. How many classrooms does her school has? How many classrooms Does does her school has? her School has. school has? Okay. Number 4. What lesson does Sinta like? What Lesson lesson does Sinta like? does Sinta like? And the last? What does she think about English? What does She thinks about English. she thinks about English. English? Oke, jadi ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, what does Sinta do? Siapa mau menjawab pertanyaan yang pertama? Ayo, what does Sinta do? Saya suster. Oke, Ana silakan. She is
She is a student. Oke, dan jawabannya she's a Student. Kami benar. Good answer. Oke, dan jawaban yang benar adalah she is Is a a student. Good. Pertanyaan yang kedua, where is her school? Di mana dia sekolah? Pertanyaan kedua, di mana Sinta sekolah? Saya Ustaz. Oke, silakan. Di Inggris Ustaz. Salah, Steve. Di Inggris jawabannya. It is a crocodile street. It is. A crocodile street. Ada yang lain? Saya Steve. Oke. Benar, Steve. It is on Crocodile Street. Oke, dan jawaban yang benar adalah It is on Crocodile Street. Oke, it is Yeay, kami benar, kami benar. Street. Good. Pertanyaan yang ketiga, how many classroom does her school has? Apa artinya, Steve? Ada berapa banyak kelas yang ada di sekolahnya? Ustaz. Silakan. 20 Ustaz. 20. Salah. Ada yang lain? Saya Ustaz. 17 Ustaz. 17 Wih, kelas. kebalik Ada yang lain? 10 Salah, Steve. 25 Ustaz. 25. Ada yang lain? 15. Oke, yang lain? 10 Ustaz. 10. Ada yang lain? 15 Ustaz. 15 classroom. Jadi jawaban yang benar adalah 15 classroom. Oke. Number 4. What lesson does Sinta like? Miss Ustaz. Silakan. Science. Science. Oke, yang lain? Pelajaran apa yang disukai oleh Sinta? English. English. Dan Wow. jawaban- Oke, luar biasa. Pertanyaan yang terakhir. What does she think about English? Apa pendapat Sinta tentang bahasa Inggris atau tentang belajar bahasa Inggris? Seru Ustaz. Seru, oke. Yang Sangat lain? baik Ustaz, sangat baik. Sangat baik. Yang lain? Menantang, Suster. Penantang yang lain? Lucu, Suster. Mengagumkan suster. Oke, mengagumkan. Saya Suster. Dia suka jalan dengan temannya, Suster. Oke. Hai, Suster. Temannya, Suster. It is English is fun and challenging. Once again, yang lain? Saya, Suster. Saya benar lagi, saya. Silakan. Saya, Suster. She thinks English is fun, challenging. Oke, she thinks. Itu jawaban yang benar. She thinks. benar lagi. She thinks. English English is fun. Salah Jessica. is Challenging. fun and Challenging. Challenging. Jadi jawaban yang benar adalah she thinks English is fun and Challenging. Artinya Ustaz? artinya adalah Sinta berpendapat bahwa Inggris itu sangat menyenangkan dan juga menantang. Adik-adik yang kekasih, kalian sudah mengerti tentang deskripsi teks itu apa ya? Sudah, Ster. Contohnya dan juga pertanyaan yang sudah kalian jawab dengan sangat luar biasa. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang deskripsi teks ini? Apakah ada pertanyaan? Saya Ustaz. Oke, silakan. How we can use our body to descriptive text. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan? Miss Sister, Oke, silakan. apa perbedaan antara deskripsi teks dan narasi? Oke. Itu sudah pertanyaannya. Yes, Ustaz. Yes, Sister.
Sinta tadi? Oke, baik. Kalau tidak ada, Suster jawab dulu dua pertanyaan dari teman kalian tadi ya. Iya, Sister. Oke, yang pertama bagaimana, apakah dalam deskripsi teks kita bisa menggunakan indera? Tentu saja jawabannya adalah iya. Iya. Kita bisa menggunakan indera, seluruh indera kita, penglihatan, penciuman, rasa, dan lain sebagainya itu. Dan kemudian kita mendeskripsikan itu dengan lebih baik. Bahkan ketika kita menggunakan indera-indera yang kita miliki, sesuatu yang akan kita deskripsikan, sesuatu yang akan kita tulis, atau objek yang sudah kita pilih, kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dan sangat luar biasa. Oke? Jadi kita dapat menggunakan indera-indera yang kita miliki ya dalam mendeskripsikan sesuatu. Oke? Yes, Dan kira-kira demikian. Terima kasih, Sister. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan antara deskripsi teks dan narasi ya. Oke, jadi perbedaan yang sangat menonjol dari kedua teks ini adalah deskripsi teks itu lebih fokus pada gambaran. Lebih fokus pada gambaran secara detail. Tentang orang, tentang tempat atau objek, dan lain sebagainya yang sudah kita pilih itu. Jadi dia mendeskripsikan secara detail. Seperti contoh tadi Sinta di atas Iya, Sister. Jadi deskripsinya seperti itu. Nah, sedangkan narasi itu lebih kepada menceritakan suatu cerita dengan alur. Kalian sudah pernah menonton atau melihat tentang orang bernarasi? Sudah. Ya, narasi. Iya. Berita, Sister. Ya, di berita dan lain sebagainya seperti itu. Apakah kalian pernah membuat narasi cerita? Pernah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah pernah membuat narasi cerita, seperti itu narasinya. Jadi narasi itu lebih kepada menceritakan dan mempunyai alur tertentu. Kira-kira itu perbedaan antara deskripsi teks dan narasi teks. Thank you, Sister. Thank you, Sister. sama-sama. Baik, adik-adik yang terkasih, kira-kira demikianlah materi kita tentang deskripsi teks yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti, dapat memahami tentang deskripsi teks ini. Nah, sebelum kita closing atau menutup pertemuan ini, saya akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan dan dikumpulkan. Kalian membuat deskripsi. Membuat deskripsi tentang apa saja, tentang objek apa saja, tempat kah, orang kah, orang yang kalian suka di televisi kah, atau yang di sekolah ada mungkin guru, teman mungkin yang kalian suka, kalian deskripsikan ya, tentang dan dikumpulkan minggu Depan. Kira-kira begitu ya? Yes, Sister. Okay. Thank you for your participation today in the classroom. Jangan lupa kumpul dan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan see you tomorrow. Next week. And sebelum kita bubar, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ada yang angkat doa? Selain Ana tadi ada lagi yang mau angkat doa? Me, Sister. Oke, silakan Eli ya. Okay, everyone, let us pray in the name of the Father, Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, Mother full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of his womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of Of the Father, and of the